Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketua Umum PN PBPI, Bu Pak Eka. Direktur SPMI, Pak Agus juga ya, dan semua Bapak Ibu, teman-teman perencana yang hadir pada kesempatan kali ini. Mohon izin, saya Eka sehari-hari bekerja di Bapeda ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Tri. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin karena ini kan sifatnya dari kita untuk kita ya Pak Agus ya. Betul. Jadi mohon izin berbagi sedikit pengalaman atau berbagi cerita ya dari hasil-hasil penelitian selama menjalani program S3 di Massey University di New Zealand terkait dengan transportasi yang fokusnya di BRT. Nah, dari situ menumbuhkan rasa ingin tahu yang lebih banyak lagi, kenapa sih kita angkutan umumnya nggak jalan di Indonesia? Nah, jadi hal-hal seperti ini yang menjadi semacam trigger ya untuk kita terus mencari terobosan-terobosan baru, terutama kita semua sebagai perencana ingin agar eh, kehidupan kita di Indonesia, di kota-kota di Indonesia ya jadi lebih baik. Mohon izin boleh share screen menyampaikan beberapa poin yang terkait dengan eh, kegiatan kita pada hari ini ya, yaitu bagaimana kita merangkai transportasi, pembangunan perkotaan, dan Sustainable Development Goals tahun 2030. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu, sudah. Oke, sip. Eh, jadi untuk outline-nya kami ingin mengawali dengan kota dan permasalahannya, kemudian SDGs 2030 ya, terutama di Goal 11, kemudian transportasi perkotaan berkelanjutan, pembangunan perkotaan dan transportasi di negara maju seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah peran strategis kita, para perencana pembangunan daerah, sehingga kita bisa berkontribusi lebih banyak lagi, lebih produktif lagi untuk mendukung melakukan aksi-aksi di tingkat lokal yang juga bisa berkontribusi di level global. Kalau kita lihat kota dan permasalahannya, ada banyak hal yang memang bersifat sangat kompleks ya. Misalnya seperti di Jakarta kita lihat macet, tapi udah mulai tertata dengan sistem transportasi yang bagus saat ini. Misalnya ada MRT, ada LRT, terus Transjakarta juga udah lebih bagus lagi. Sampahnya berserakan, ada juga penduduk miskinnya. Kadang-kadang di kota-kota lain tuh nggak ada angkotnya. Ada angkot tapi mungkin nggak jalan, hanya jam-jam tertentu saja. Ada daerah kumuhnya juga, rumah tidak layak huni, urbanisasinya tinggi, orang lebih suka pindah ke kota, mencari pekerjaan, melihat ada peluang dan sebagainya. Kemudian kota-kota yang berada di pinggir pantai ini juga termasuk yang rawan terhadap bencana ya, karena kalau ada kenaikan permukaan air laut ini juga posisinya agak sedikit rawan. Kemudian fasilitas pejalan kaki dan pesepedanya terbatas. Ini beberapa kompleksitas permasalahan terkait perkotaan ya yang kita tinggal di kota saat ini mungkin sering melihat hal-hal seperti ini, sehingga tentunya kita juga bertanya-tanya ya, aduh gimana caranya nih supaya bisa permasalahan-permasalahan ini bisa terurai dengan baik. Kemudian terkait dengan pembangunan berkelanjutan, ini adalah komitmen global dengan 17 goals-nya ya, mulai dari satu tanpa kemiskinan, kemudian tanpa kelaparan, kehidupan sehat, sampai dengan di 17 ya ada kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, untuk kesempatan kali ini, karena kita akan fokus di transportasi kota dan SDGs-nya, kami berusaha untuk mengkaitkan jika kita membangun sistem transportasi yang berkelanjutan di Indonesia, dan tentunya ini akan berkontribusi kepada tujuan-tujuan juga. Misalnya di nomor satu ya, tanpa kemiskinan. Kenapa sih bisa tanpa kemiskinan dari transport misalnya? Contoh misalnya di Jakarta, orang yang tinggal di eh, tengah kota kan agak mahal, sehingga di Jakarta kan banyak yang tinggal di pinggiran. Misalnya di Bogor, sehingga pada saat dia harus bekerja ke tengah kota dengan menggunakan angkutan umum, itu sudah mengurangi biaya transportasi, sehingga tidak jadi miskin lagi. Seperti itu kira-kiranya. Sama dengan Kemudian saya itu, kehidupan Bu. sehat dan Saya termasuk yang tinggal di pinggiran, Bu, sama Pak Heri Suhermanto ini.
Iya, karena kan mahal ya Pak ya kalau tinggal di tengah kota, misalnya dengan apartemen segala macam, dengan adanya angkutan umum yang bagus, ya seperti ini kira-kiranya. Kemudian Betul. kehidupan sehat dan sejahtera dengan aktif transport misalnya ya, jalan kaki dan bersepeda misalnya lebih sehat juga gitu. Kemudian untuk kesetaraan gender ini terkait dengan sistem transportasi yang juga memperhatikan integrasi dengan konsep GETSI. GETSI itu adalah gender equity, disability, dan social inclusion. Artinya apa? Kita memberikan keamanan. Kalau misalnya harus pulang malam, terus cewek di kereta sendirian, itu tetap harus ada keamanan. Sehingga pada saat menggunakan angkutan umum tuh tidak ada harassment atau apa ya, kejadian-kejadian yang membahayakan perempuan yang menggunakan kereta di malam hari misalnya karena harus terpaksa pulang malam misalnya karena pekerjaan. Kemudian energi bersih dan terjangkau. Nah, ini misalnya di Jakarta ya dengan Transjakarta itu sudah mulai beralih ke busnya itu sudah menggunakan electric vehicles. Jadi sudah mulai meninggalkan yang eh, mulai bergeser ke energi bersihnya, kira-kira seperti itu. Kemudian di 11 kota dan pemukiman, nah ini dia yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Kemudian dari sisi konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab juga, dan penanganan perubahan iklim, serta kemitraan. Ini hal-hal yang menjadi beberapa poin ya, yang bisa kita pelajari bersama terkait dengan sistem transportasi kota dan SDGs. Kemudian yang berkaitan dengan goal 11 ya secara spesifik, misalnya di indikator yang poin tujuan utamanya adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Nah, khusus untuk transportasi, misalnya di yang warna merah itu di 11.2, harapannya nanti di tahun 2030 menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas, dan orang tua. Jadi sebagai perencana, tentunya nanti ada beberapa hal yang dari definisi ini yang perlu kita terjemahkan dalam detail desain dari sistem transportasi yang akan kita bangun. Kalau misalnya bahasanya akses terhadap sistem transportasi yang aman, definisi amannya seperti apa? Terjangkaunya bagaimana? Mudah diaksesnya bagaimana? Berkelanjutan. Dan di sini ada kata untuk semua. Untuk semua artinya all age group ya. Jadi mau anak-anak juga menggunakan sistem transportasi, orang tua, terus yang juga berkebutuhan khusus, ini perempuan misalnya, ini semua bisa diakomodir dalam satu sistem. Nah, ini tentunya menjadi suatu tantangan tersendiri dari kita-kita perencana bagaimana kita memiliki keahlian dan kemampuan untuk menerjemahkan konsep-konsep narasi-narasi yang ada di sini. Selanjutnya, beberapa poin yang lain juga terkait dengan perumahan yang layak, kemudian urbanisasi yang inklusif, kemudian menjaga warisan budaya, mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, karena kebencanaan di sini, dan ada dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, misalnya dari kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota, ini juga menjadi bagian dari SDG 11. Next, kita lihat di sini juga lanjutannya ya dari 11.7 sampai dengan ada tambahannya 3 lagi. Ini adalah ruang publik dan ruang terbuka hijau. Kemudian juga keterkaitan ya antara daerah urban, pinggir kota, dan pedesaan karena ada linkages di antara ketiganya. Kalau kita misalnya bicara kota, ada di core-nya, kemudian ada pinggirannya ya, peri-urban area. Nah, ini seperti kalau orang Jakarta bilangnya Jakarta coret ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada juga pedesaan. Nah, di pedesaan ini lebih spesifik ya, lebih ke masih ada kegiatan-kegiatan pertaniannya. Tapi kalau di kota udah jasa, lebih ke sektor jasanya. Kemudian secara substansial juga jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi implementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi. Dan yang terakhir adalah dukungan kepada negara berkembang ya terkait dengan bantuan keuangan dan teknis,
untuk membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh dengan menggunakan bahan-bahan lokal. Sekarang kita pindah ke definisi transportasi berkelanjutan dari 3 perspektif. Yang pertama adalah dari sisi lingkungannya. Ini lebih terkait dengan bagaimana kita bisa mengurangi dampak transportasi ya, terutama emisi gas rumah kaca, polusi udara yang membahayakan kesehatan kita, dan juga dari sisi penggunaan energinya yang lebih bersih. Kemudian dari perspektif sosial, ini adalah mobilitas untuk semua orang, baik yang berkebutuhan khusus dan juga inklusi sosial. Kemudian yang dari sisi ekonomi, nah ini dia, mungkin kami sudah pernah membaca juga ada hasil perhitungan studi dampak dari kemacetan di Jakarta ya terhadap pertumbuhan ekonomi misalnya. Jadi macet itu memang benar-benar tidak hanya secara ekonomi, tapi juga berdampak kepada dari pengguna kendaraan yang selama ini menggunakan kendaraan pribadi. Jadi kemacetan lalu lintas dan penggunaan sumber daya, keuangan dan infrastruktur ini juga kita harapkan dalam konteks transportasi perkotaan berkelanjutan itu bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih baik. Karena apa? Kadang-kadang kita mungkin kalau yang biasa tinggal di Jakarta dan macet, kemudian udah stres di jalan ya, kadang-kadang biaya bahan bakarnya juga banyak, sehingga secara ekonomi itu mengurangi pendapatan yang seharusnya bisa kita saving, jadi spending kita untuk transport cost dengan private vehicles ya itu jadi lebih tinggi misalnya. Belum lagi secara psikologis kita juga stres, sehingga produktivitas kita bisa jadi berkurang misalnya. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita akan jadi secara sistem untuk transportasi perkotaan berkelanjutan itu kita mengutamakan untuk pejalan kaki, kemudian bersepeda, angkutan umum, dan opsi untuk kendaraan pribadi itu adalah yang paling bawah. Harapannya yang paling atas semua nantinya rumusan kebijakan pembangunan kota dan perkotaan kita itu bisa mengarah bagaimana agar ruang-ruang untuk pedestrian, jalur sepeda, dan perbaikan sistem transportasi untuk public transportnya itu bisa lebih bagus lagi. Karena diprediksi bahwa, dan udah mulai terjadi juga saat ini ya, kita lebih banyak tinggal di kota misalnya. Kemudian juga kontribusi ya untuk pendapatan dari perkotaan juga bisa lebih tinggi nantinya. Jadi harapannya nantinya rumusan kebijakan untuk kota dan perkotaan adalah ke pejalan kaki, ke jalur sepedanya, dan ke angkutan umumnya. Kemudian kami ingin menyampaikan sedikit ya dari hasil riset selama mengikuti program S3, topiknya terkait dengan BRT ya, Bus Rapid Transit. Kami berusaha untuk menggunakan kerangka pemikiran tata kelola multi level. Kerangka ini diadopsi ya dari Power Cube yang dihasilkan oleh Gaventa di tahun 2006. Kemudian di sini kami membaginya menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan level of governance. Jadi level untuk tata kelolanya ada internasional, ada nasional, dan ada subnasional, provinsial dan city. Kemudian level bagian yang ini ya, yang lainnya adalah powers of decision makers. Nah, di sini kami bagi 3 lagi, ada yang terkait dengan economic atau financial institution lebih tepatnya, fokusnya ke sana, kemudian ada socio-political, ada discursive. Kemudian untuk communication-nya, di sini ada high level communication, medium to low level communication, dan ada juga yang no communication at all. Jadi dengan kerangka framework ini kami berusaha untuk melihat studi-studi atau dengan studi kasus ya pembangunan atau inisiasi awal dari BRT yang ada di Bandung dan di Surabaya. Studinya dilakukan pada tahun 2013, kemudian setelah selesai PhD di tahun 2017, kami harus melakukan rewriting lagi ya dari bahasa disertasi yang kompleks, padat, dan penuh dengan ini untuk menjadi suatu bahasa yang lebih mudah dicerna oleh pembaca secara umum misalnya, sehingga dilakukan proses rewriting selama 2 tahun dan ada beberapa chapter yang kita
tiadakan. Contoh misalnya chapter yang terkait dengan riset desain. Jadi itu udah kita hilangkan, tapi kontennya kita integrasikan ke poin-poin yang ada di chapter yang lain. Jadi bukunya selesai di tahun 2019. Jadi sekitar 2 tahun untuk penyelesaian rewriting-nya dan proses publikasinya dari hasil riset. Kemudian ini untuk yang status di Kota Bandung ya. Ini adalah contoh bagaimana kompleksitas ya pada saat awal-awal Kota Bandung ingin menerapkan BRT. Jadi dari gambar koran ini kami ke kantornya Pikiran Rakyat ya waktu itu di Bandung, kemudian berkontak dengan ininya langsung bisa memperoleh data dari bagian percetakannya. Ini bisa kita lihat ya bagaimana pada saat wali kota memutuskan untuk menetapkan BRT ya ada di Bandung, itu pada saat uji coba rusuh ya Transmetro Bandung. Karena apa, ada beberapa orang yang merasa bahwa nanti angkotnya nggak laku lagi misalnya. Jadi semua orang akan pindah ke BRT. Nah, ini yang jenis-jenis vehicles yang ada ya untuk public transport yang perlu diatur nanti di dalam jaringan sesuai dengan rute-rute yang ditetapkan. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian kalau di kota Surabaya sendiri pada saat itu ingin ditetapkan, tapi juga belum berhasil untuk dilaksanakan karena kompleksitas ya tadi ada kita lihat ada dari sisi kerangkaian tadi ya, dari sisi governance-nya, dari sisi communication-nya, dari sisi power decision makers-nya. 3 hal ini yang menjadi kunci untuk menganalisis kasus-kasus BRT selama masa penelitian. Kemudian ini gambar yang Transjakarta ya dengan busway di Jakarta di awal dan jadi yang terbesar di Asia ya busway. Itu karena memang ada juga faktor kepemimpinannya Pak Sutiyoso pada saat itu. Karena Pak Sutiyoso menurut hasil penelitian kami ya itu merangkul semua komponen sehingga BRT rute yang pertama ya dari kota ke Blok M itu bisa berjalan lancar. Nah, ini hal-hal penting yang juga sebenarnya turut mempengaruhi bagaimana public transport bisa dilaksanakan di suatu kota. Jadi ada komponen leadership-nya juga, gaya kepemimpinan, komponen leadership yang juga turut berpengaruh untuk keberhasilan implementasi dari angkutan umum di perkotaan. Kemudian kalau di Kota Mataram, nah ini Kota Mataram kan beda dengan Jakarta ya. Di sini kita kotanya kota medium ya. Nah, di Mataram udah muncul juga di koran-koran BRT ditarik, haltenya sia-sia. Nah, BRT-nya kan ada bantuan dari Kementerian Perhubungan, kemudian diserahkan ke pemerintah daerah. Kemudian juga untuk pejalan kaki misalnya, hak pejalan kaki dirampas. Yang tadinya untuk pejalan kaki malah digunakan oleh sepeda motor misalnya. Dan akhirnya yang pejalan kaki harus turun ke jalan. Padahal ini juga berbahaya karena ada kendaraan yang juga lalu lalang gitu loh. Jadi faktor keamanan keselamatan ini sudah mulai berkurang gitu. Nah, sesuai dengan tadi ya poin di SDG 11 tadi ya ada beberapa kata kunci yang harus diterjemahkan secara detail dalam desain sistem transportasi. Kemudian bertarung melawan zaman, bermimpi jadi angkutan generasi milenial. Ini kalau di Kota Mataram kita terkenalnya menyebutnya dengan bemo kuning ya. Mungkin Bapak Ibu teman-teman perencana yang berada di kota lain juga punya sebutan lain ya untuk angkutan umum seperti ini. Misalnya kalau di Makassar PT-PT ya, kalau di Mataram ini istilahnya kita menyebutnya bemo kuning. Nah, bemo kuningnya ini juga saat ini posisinya juga seperti hidup segan mati tak mau juga. Karena apa? Yang dilayani sekarang tuh di pagi hari dan ibu-ibu yang ke pasar. Sedangkan anak-anak sekolah segala macam, waktu zaman saya SMA, saya masih suka naik bemo kuning ya, dan hanya itu yang tersedia. Kemudian musiknya tuh diputarnya suka kencang-kencang. Jadi kita anak-anak SMA zaman itu tuh memilih mana yang musiknya yang paling kencang yang keluar dari bemo kuning ini. Jadi seperti itu. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin perlu menjadi perhatian kita perencana, bagaimana kita bisa menghadirkan kembali angkutan umum yang nyaman dan aman serta bisa digunakan oleh semua. Kemudian untuk Kota Mataram juga yang kami impikan itu adalah kota ramah sepeda, kota layak huni, kota layak anak, kota pendidikan, kota cerdas.
Dan di sini kita perlu menginisiasi dengan membangun budaya bersepeda ya. Dari Dinas Perhubungan antara provinsi dan kabupaten kota seperti terlihat di gambar ini, kami berusaha untuk mengintegrasikan, menyamakan visi dan persepsi bahwa kita perlu bersatu ya untuk visi kota ramah sepeda dan detail-detail rancangan dari sisi regulasi, sarana prasarana ini perlu didiskusikan bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kami sering melaksanakan kegiatan bersepeda bersama untuk membangun keakraban, komunikasi, dialog, sehingga pada saat ingin melakukan aksi bersama-sama itu sudah lebih cair karena sudah terbangun komunikasi informal. Sehingga jika ada aksi yang bertujuan untuk mendorong ke kegiatan-kegiatan yang ada dalam konsep-konsep sustainability, ini akan jadi lebih mudah. Kemudian pembelajaran ya dari buku Moving the Masses ini ya, Bus Rapid Transit Policies in Low Income Asian Cities, itu adalah yang pertama, tata kelola transportasi perkotaan ini bersifat sangat kompleks untuk kota dan perkotaan yang berpenghasilan rendah di Asia dengan 2 studi kasus dari Indonesia. Kemudian juga kompleksitas ini tuh bisa menimbulkan perdebatan dan tantangan juga ya bagi ide implementasi BRT sebagai jalan cepat untuk solusi keberlanjutan lingkungan. Jadi dengan adanya BRT itu harapannya adalah aspek-aspek keberlanjutan lingkungan bisa tercapai tujuan-tujuannya. Kemudian ada yang terakhir yaitu kerangka berpikir tata kelola multilevel ini dapat membantu untuk mengidentifikasi perdebatan ya dalam pengembangan kebijakan dan juga implementasi untuk BRT. Kemudian transportasi perkotaan di era COVID ya. Nah, di sini kami ingin menampilkan hasil studi dari Mbak Faila Sufa ya dari ITDP Indonesia di tahun 2020. Pada saat COVID ada pembatasan pergerakan, perjalanan, mobilitas, dan itu terjadi kenaikan yang signifikan untuk pengguna sepeda. Jadi surveinya dilakukan pada bulan Oktober, kemudian dibandingkan kemudian itu kenaikannya lebih dari 1000%. Dan ini sebenarnya momentum ya, peluang untuk bisa mendorong membangun budaya bersepeda sehingga juga bisa membangun peradaban masa kini. Kemudian gambar 2 di bawah ini adalah pengguna sepeda yang ada di Mataram. Di sini kita lihat ya bagaimana sepeda digunakan untuk mencari nafkah. Ibu-ibu biasa di sini jualan sayur, jualan buah, jualan macam-macam itu lebih hemat menggunakan sepeda. Jadi dagangannya tuh ditaruh di keranjangnya, kemudian berkeliling kota ke kompleks-kompleks perumahan dengan menggunakan sepeda. Ibunya sehat, dagangannya laku, duitnya dapet, biaya transportasinya murah karena nggak perlu membeli BBM. Sehingga ini bisa membantu untuk mengurangi kemiskinan dan juga bisa untuk membayar biaya-biaya lainnya ya kehidupan rumah tangganya. Kemudian juga di sini di gambar kedua kita lihat anak-anak juga mulai ya menggunakan sepeda, tapi yang perlu kita jamin adalah sebagai orang tua tentunya ya kita ingin anak-anak kita yang menggunakan sepeda juga merasa aman ya selama berada di jalan. Jadi alat transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk segala usia dan profesi. Kemudian pada saat krisis juga terbukti ya dan lebih fleksibel karena ada bisa menjaga jarak fisik ya jika dibandingkan dengan menggunakan pada saat COVID dengan pembatasan ini menjaga jarak fisik. Kemudian juga untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat karena kita ingin menuju ke Indonesia Sehat ya dari Kementerian Kesehatan dengan gerakan germasnya ya. Demikian kira-kira yang terkait dengan COVID. Next. Ini dari buku kedua ya terkait dengan kota kalau yang di sini Handbook of Urban Indonesia ya. Ini editornya adalah Ibu Sonia Rothman dari Queensland University di Australia dan Bapak Deden Rukmana orang Indonesia yang sudah mengajar di Amerika. Jadi buku ini adalah kontribusi dan kerjasama dari 64 penulis dari berbagai profesi ya dari Indonesia dan juga ada dari luar negeri ya. Kemudian ada 27 bab tentang 19 kota.
dari metropolitan ya seperti Jakarta, ada Surabaya, Bandung, Jogja, Semarang, Makassar, Palembang, Bogor, dari Ambon, Banda Aceh, Mataram juga ada. Saya berkontribusi yang untuk kota Mataramnya. Kemudian dari Jepara dan Wonosobo juga ada. Jadi 19 kota yang dibahas di dalam buku ini. Dia memberikan gambaran tentang tantangan perencanaan dan kondisi existing ya kota dan perotan, serta ada inovasi-inovasi dan juga bagaimana kita bisa menciptakan dialog yang inklusif, ada pertukaran ide kreatif dan inovatif. Karena kembali lagi ke tadi ya, kompleksitas dari masalah-masalah yang ada di kota-kota dan perkotaan kita di Indonesia ya. Kemudian isu strategis dan tantangan ini sifatnya ada global, nasional, dan lokal. Ini juga menjadi tantangan tersendiri ya bagi kita perencana. Kemudian juga isu urbanisasi. Ini merupakan peluang dan tantangan tersendiri bagi upaya-upaya kita untuk mensejahterakan ya penduduk-penduduk yang tinggal di kota. Kemudian tren pertumbuhan kota juga dibahas. Kemudian praktik baiknya ya, praktik baiknya yang mendukung 17 goals SDGs. Ini harapannya ke depan akan menjadi pembelajaran bagi semua pihak ya, pengambil kebijakan, perencana, pemerhati lingkungan, pemerhati pembangunan kota, media juga ya, dan organisasi sosial kemasyarakatan, sehingga kota yang kita tempati ini bisa menjadi kota yang layak huni, inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan. Kemudian argumennya juga dibangun berdasarkan data dan fakta ya, sehingga bisa menguatkan diskursus untuk pembangunan kota. Pembagian peran apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah, non-pemerintah, masyarakat, komunitas-komunitas ya, seperti komunitas bersepeda atau komunitas lainnya ya. Kemudian juga bagaimana pemerintah kota merespon kebutuhan kotanya dengan kebijakan perencanaan kota. Kemudian kelembagaan perencanaan yang kuat dan bagaimana kota itu dibangun memang untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dari sisi ekonominya, dari sisi sosial budaya, dan juga dari sisi lingkungan. Khusus yang untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat di chapter di bab 14 ya. Ini yang berkaitan dengan yang saya angkat adalah tantangan dan peluang bersepeda di Kota Mataram. Ini saya menulisnya bersama-sama dengan dosen pembimbing saya, supervisor di New Zealand, Pak Muhammad Imran. Karena Pak Muhammad Imran ini sangat senang dengan Indonesia. Sudah pernah berkunjung satu kali ke Lombok ya pada saat launching buku, dan dia sangat suka dengan Indonesia, sangat ingin berkunjung lagi nantinya dengan keluarganya. Sehingga ide-ide dari dia juga ya, dari hasil-hasil riset dia terkait dengan kota, perkotaan, dan transportasi yang berkelanjutan, itu menjadi kontribusi juga bagi Indonesia. Artinya adalah bahwa kita perencana bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang ada di luar yang juga suka dengan Indonesia dan sangat ingin berusaha berkontribusi keilmuan untuk Indonesia. Seperti Ibu Sonia Rotman ini juga sangat suka dengan Indonesia dan senang ke Indonesia. Launching buku ini kemarin waktu itu di Bali, tapi pada saat itu saya belum sempat hadir pada saat ada Kongres School of Planning di Bali, dan dia sangat suka sekali berkontribusi untuk pembangunan perkotaan di Indonesia. Dan ini adalah peluang kita para perencana untuk bisa berkolaborasi, kita juga bisa belajar bagaimana orang di luar ya, peneliti-peneliti dan lecturers atau dosen-dosen di sana itu menggunakan metode-metode terkini untuk riset-risetnya yang nantinya kita bisa gunakan untuk di Indonesia. Jadi di bab 14 ini adalah memberikan gambaran tentang belum optimalnya kondisi sistem transportasi perkotaan, terutama yang dengan konsep berkelanjutan ya, yang tadi ya angkutan umum, bersepeda, dan jalan kaki. Nah, untuk mewujudkan kota ramah sepeda di Mataram dengan inisiasi gerakan Bike to Work, ini kita sudah mulai mengawal, tapi memang masih belum efektif dan efisien. Kemudian kualitas infrastrukturnya ya, dari sisi infrastruktur yang lunak ya terkait dengan kebijakan regulasi, dan dari sisi infrastruktur yang keras ya, seperti misalnya infrastruktur jalur sepedanya, marka-markanya, dan fasilitas lainnya. Kita ingin agar budaya bersepeda tadi dan
lebih banyak lagi masyarakat yang mau menggunakan sepeda sebagai alat transportasi hariannya. Buku ini tentunya akan sangat bermanfaat ya bagi peningkatan kualitas perencanaan kota dan perkotaan, bagi pemerintah, bagi akademisi, perencana kota dan wilayah, lembaga non-pemerintah, donor, LSM yang bergerak pada isu pembangunan, isu lingkungan, dunia usaha juga, karena dari penyediaan transportasi ini bisa menciptakan lapangan kerja baru, karena nanti ada drivernya, ada sistemnya, ada manajemennya, ada rutenya, ada vehicles-nya, pemeliharaan vehicles-nya. Harapannya ini bisa menciptakan suatu lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran di kota. Kemudian dari sisi media, media juga seperti tadi ya gambar di yang saya sampaikan dari koran lokal Lombok Pos, ada eh, halte BRT yang kosong, busnya ditarik, kemudian angkutan bemo kuningnya udah nggak ada. Peran media ini juga sangat penting karena bisa mempengaruhi opini masyarakat. Kalau misalnya nanti berita media angkutan umumnya nyaman, aman, baik, terus apa namanya murah misalnya, akhirnya masyarakat jadi tertarik sehingga masyarakat berbondong-bondong ya menggunakan angkutan umum sehingga tentunya ini bisa menjadi suatu budaya baru angkutan umum di kota dan perkotaan di Indonesia. Demikian mungkin yang terkait dengan buku Handbook ya of Urban Indonesia. Kemudian khusus untuk sepeda, yang sepeda ini yang sangat menarik ya. Kenapa sih kita harus bicara tentang sepeda dan kota ramah sepeda? Karena untuk kota-kota yang kecil misalnya dan untuk menyediakan infrastruktur angkutan umum yang dengan pembangunan yang besar misalnya belum cukup dananya dengan keterbatasan anggaran misalnya untuk subsidi atau lainnya dari pemerintah kota, ini adalah hal yang sangat doable, visible, mudah dilakukan. Karena apa? Karena memang kebutuhan untuk pendanaannya dan juga biaya yang dikeluarkan ya, ini yang menjadi salah satu concern. Tapi ini pun juga tidak bisa berjalan mulus karena ada masalah ya. Kadang-kadang kota tidak dirancang untuk mendukung masyarakat bisa bersepeda. Misalnya dari sisi right of way-nya, untuk jalurnya itu agak sulit untuk disisihkan sedikit, misalnya di bagian jalan yang ada ya untuk non kendaraan tidak bermotor. Kemudian budayanya juga, karena ada sepeda motor misalnya. Jadi kalau misalnya mau beli atau belanja ke warung yang dekat dari perumahan, misalnya naik motor. Seperti itu. Jadi budaya bersepedanya juga masih rendah. Kemudian yang paling penting adalah kurangnya dukungan politik dan komitmen pemimpin daerah. Kalau misalnya masing-masing kepala daerah bisa memberikan perhatian lebih untuk jalur bersepeda, tentunya ini tidak akan menjadi masalah ya dan tentunya akan menjadi suatu hal yang sangat baik ya secara politik. Kemudian kurangnya dukungan infrastruktur untuk pesepeda. Kota-kota di Indonesia banyak yang tidak memiliki lajur sepeda. Kemudian budayanya juga ya tadi sangat tergantung dengan kendaraan bermotor, terutama sepeda motor. Sepeda motornya banyak sekali. Dari data Bike to Work Indonesia, ini kecelakaannya ya totalnya sekitar 125, terus kemudian juga ada kasus yang meninggal ini agak banyak, kemudian juga ada luka berat dan ada luka ringan. Nah, ini kenapa jadi concern kita juga? Karena kembali lagi ke tadi ya di SDG 11 yang aman, nyaman, terjangkau, berkelanjutan, berkeselamatan ada semua di dalam komponen ini. Jadi perlu ada faktor keselamatan yang juga kita perhatikan dalam desain-desain sistem transportasi perkotaan kita. Kemudian dari kategori ya ini 90%-nya di jalan raya kejadiannya. Kemudian juga dari kasus yang meninggal ini dibagi lagi kategorinya karena kesehatan, karena lalu lintas, kemudian ada kecelakaan tunggal. Dari sisi luka berat juga sama dan luka ringan. Kemudian bagaimana solusinya? Yang penting mungkin kita perlu mengedukasi masyarakat bahwa sepeda misalnya penting ya untuk kalau kita misalnya sulit untuk jarak jauh nggak apa-apa, jarak dekat dulu. Misalnya dari perumahan mau ke pasar yang di dekat rumah bisa naik sepeda, jadi lebih hemat BBM. Kemudian juga kita menginformasikan tentang manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dari bersepeda karena kalau misalnya kita di media ada kampanye bahwa wah kita bisa mengurangi polusi udara, ini adalah kontribusi kita untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Tentunya
ada nilai-nilai yang masyarakat bisa mengadopsinya dan bisa mengimplementasikannya. Kemudian peran teknologi informasi dan komunikasi ini kita dengan media sosial yang ada ya, terutama targetnya ke generasi muda. Karena apa? Kalau generasi mudanya sudah mau menggunakan sepeda sebagai alat transportasi sehari-hari, kemudian nanti generasi mudanya menjadi orang tua dan dia tetap menggunakan sepeda dan setelah menjadi orang tua memiliki anak, kemudian anaknya juga suka bersepeda, otomatis beberapa generasi ke belakang itu akan menjadi secara long term itu menjadi budaya yang bagus, budaya bersepedanya udah mulai terbentuk. Jadi harapannya dengan intervensi kita ke generasi muda saat ini dengan program Bike to School misalnya itu sudah menanamkan suatu fondasi untuk long term vision Indonesia, misalnya nanti Indonesia Emas 2045, budaya sepedanya itu sudah mulai terbangun sehingga dampak-dampak lingkungan kita sudah juga bisa dari aksi kecil kita di level rumah tangga dengan generasi muda misalnya, itu dengan aksi lokal kita ini harapannya nanti bisa berkontribusi untuk tujuan-tujuan SDGs tadi ya di level global. Kemudian kita akan lihat beberapa pengalaman dari negara maju ya, seperti ini misalnya Tokyo di Jepang, kami berkesempatan untuk terima kasih kepada Bappenas ya, diberikan kesempatan untuk mengikuti training terkait dengan PPP, Public Private Partnership di Jepang, di Tokyo, dan eh, Miyazaki selama 1 bulan pada saat itu. Nah, di situ kami sempat memotret ya. Kami pada saat mengambil kursus tentang PPP di Tokyo itu melihat studi kasus pembangunan monorail ya. Ini sebelah kanan gambarnya. Tapi juga sepanjang di perjalanan ya kita melihat wah perjalanan kakinya tuh luar biasa. Dan kalau kita lihat orang-orang Jepang itu langsing-langsing karena memang suka jalan kaki ya. Terus bike-nya juga ada ya untuk menyewa sepedanya dan sudah tersedia pada saat itu walaupun cuacanya hujan segala macam ya tetap ada. Kemudian juga ada busnya juga. Kami selama di Jepang itu tidak pernah menggunakan mobil, hanya 1 kali menggunakan taksi karena memang waktu itu agak di suburb sedikit ya kita yang mengunjungi hospital. Tapi pada saat datang dan pulang itu selalu naik kereta jalan kaki. Dua itu aja, jalan kereta, naik kereta dan jalan kaki. Kemudian dari pengalaman kami juga, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini rute dari kereta api yang ada di sini. Jadi nanti kita bisa lihat kalau misalnya Bapak Ibu ada di Tokyo, kemudian mau ke Shinjuku yang di garis tengah ini, nanti tinggal lihat line-nya tuh yang warnanya apa. Jadi color code itu penting ya untuk desain rancangan. Ini networknya udah terbangun dan operatornya itu beda-beda swasta, tapi tetap bisa terintegrasi untuk tiketingnya dan timeline-nya ya. Itu luar biasa sekali karena kan sulit ya, karena ada banyak provider apa segala macam, tapi secara ini bisa di Jepang itu bisa gitu. Kemudian kalau misalnya kita mau dari kita misalnya mau ke kita ada di Shinjuku, kita mau ke Ueno ya, itu nanti kita tinggal pindah jalur aja. Misalnya dari jalur orange kita ke tengah di Tokyo, nanti pindah ke jalur yang warna ungu. Jadi untuk kita sebagai visitor itu lebih mudah. Walaupun kita misalnya bahasa Jepangnya terbatas, dengan color code ini salah satunya membantu sekali untuk mempelajari rute-rute jaringan kereta api yang ada di Tokyo. Bapak Ibu bisa lihat ya kompleksitasnya ini. Harapannya nanti di Jakarta juga bisa seperti ini ya. Jadi kita lebih nyaman ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Semua area tercover ya dari bagian utaranya bisa dilihat, kemudian tengahnya juga cover dan di bagian bawahnya ya di selatan juga. Kemudian kalau kita lihat di pinggir timur barat itu juga udah ada jaringan coveragenya udah sangat luas sekali. Dan tetap bisa jalan karena apa? Walaupun operatornya beda-beda itu sangat terintegrasi sekali. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk Sydney, di Sydney udah mulai ada pergerakan juga ya, ada metrobusnya dengan electric vehicles, kemudian ada bus lane-nya dan kecenderungannya juga pesepeda juga. Ini foto yang sebelah kanan bawah ini
foto kayak delivery gitu, tapi naik sepeda. Kenapa naik sepeda? Karena pada saat delivery-nya di building-building yang di perkotaan, itu nggak repot dengan parkir, karena parkirnya jauh tempatnya. Sedangkan dia, biaya parkir misalnya juga mahal. Jadi delivery dengan sepeda tuh lebih fleksibel, jadi bisa lebih cepat gitu, nggak perlu lagi, bayar-bayar parkir segala macam. Jadi lebih, hemat dan lebih sehat juga. Kemudian, kita lihat lagi ini di Brisbane, Brisbane, Australia. Kami mengikuti program Australia Award Indonesia untuk short course yang terkait dengan public transport. Ini kebetulan short course-nya yang pertama ya untuk, Indonesia public transport ini, dan di situ kami dibimbing oleh Pak Pak Matt namanya, ini yang di tengah ya fotonya yang di sebelah kiri atas, ini kami menggunakan CityCat. Jadi karena kota Brisbane itu ada sungainya dan angkutan sungainya itu bagus, jadi itu udah terintegrasi juga ya dengan, busnya, dengan keretanya. Kemudian, di sini bisa dilihat ya di gambar ini ada bangunan-bangunan high rise building-nya dan, kita tuh tetap ngerasa nyaman gitu loh pindah dari, satu tempat ke tempat yang lain dengan, angkutan sungainya ini. Di sini kami bersama dengan teman-teman juga ya dari, Bappenas, dari Direktorat Transportasi, ada Mas Faiz, kemudian dari Kementerian Perhubungan, ada Mbak Tri, kemudian dari dosen-dosen ITB, dari Makassar juga ada, kemudian dari Aceh, dari, Dinas Perhubungan ya. Dan ini adalah kesempatan yang baik untuk kita menjalin, komunikasi, integrasi, bagaimana kita bisa berkolaborasi ya sebagai peserta Australia Award Indonesia ya, untuk, pembangunan transportasi berkelanjutan di Indonesia. Kemudian, yang bawah ini ada metro yang sedang tahap uji coba ya, ini foto diambil di Queensland University. Jadi dari tengah kota ke universitas-universitas itu stasiunnya atau bus station-nya tuh ada di dalam kampusnya. Supaya apa, mahasiswanya langsung naik dari kota kalau mau ke kampus tuh udah langsung naik bus saja, jadi lebih nyaman. Nggak perlu lagi ada ini lagi gitu, ganti-ganti lagi, langsung set turun di dalam area kampus. Jadi sangat terintegrasi sekali sehingga mahasiswa tuh nggak perlu, bawa kendaraan sendiri, sehingga macetnya juga bisa berkurang, kira-kira seperti itu. Kemudian di sebelah kanan itu adalah jembatan khusus hanya untuk pedestrian dan, pesepeda. Jadi pesepedanya tuh kita lihat ada gambarnya ya di tengah itu ada lambang sepedanya itu untuk pedestrian dan, pesepeda. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, lebar jembatan itu nggak ada kendaraan bermotornya, hanya untuk kita-kita. Seperti apa ya, nyaman banget gitu ya. Kita tuh ngerasa santai gitu loh jalannya dan, benar-benar nggak was-was takut keserempet atau gimana gitu ya. Kemudian juga di sebelah kanan nih ada, tempat sampahnya dan tempat sampahnya juga, terpilah. Jadi memang kotanya sangat bagus, bersih ya, terjaga kebersihannya dan, pemerintah kotanya concern dengan, ada yang disebut dengan placemaking ya atau, urban design bagaimana, kota-kota itu dibuat sangat cantik, indah, ada ruang-ruang tempat selfie-nya, sehingga orang tuh ngerasa nyaman berada di kota. Karena fungsi kotanya untuk, tinggal, untuk bermain, untuk bekerja, itu semua udah terakomodir semua. Kira-kira, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita pindah lagi ke, London. Ini London, United Kingdom ya. Wah, terkenal banget dengan, busnya nih sampai 2 layer gini ya, udah karena lebih banyak, demand-nya dan angkutannya juga, nyaman ya. Selain bus yang 2 tingkat seperti ini, di jalan-jalannya pun ya, di gambar tengah itu juga, jalur sepedanya udah terbagi ya, udah disiapkan. Kemudian, di keretanya juga ya, underground-nya sama seperti di Tokyo ya, itu juga udah nyaman banget dan termasuk sistem, rapid transit yang tertua juga ya, maksudnya udah established banget dan sistem tiketingnya segala macam itu udah yang, bener-bener nyaman. Kira-kira kita akan menuju ke sana seperti ini, yang mudah-mudahan, kita semua bisa berkontribusi ya, karena memang kompleksitas sekali dan, butuh kerjasama kemitraan dari semua pihak. Kemudian, ya ini di bagian terakhir, mohon izin, Bapak Ibu semuanya ya, teman-teman perencana,
Jadi, kita itu sebagai perencana memiliki peran-peran yang sangat strategis, dengan pengetahuan yang kita punya dari webinar-webinar yang kita ikuti selama ini yang terkait dengan, SDGs, kemudian terkait juga dengan diskusi-diskusi kita, terkait dengan konsep pembangunan berkelanjutan lainnya ya yang, juga menjadi concern. Ini kita harapannya bisa mengarusutamakan konsep-konsep ini dengan baik ke dalam, dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah. Yang saat ini misalnya seperti kami di Provinsi NTB sedang menyusun, RPD karena, pemerintah daerah kami, Pak Gubernur akan berakhir di, bulan September tahun 2023 ini, sehingga sesuai dengan arahan dari Kemendagri ya, kami mempersiapkan pemerintah daerah provinsi mempersiapkan, RPD untuk tahun 2024 dan 2000 sampai dengan 2026. Jadi harapannya, konsep-konsep SDGs ini bisa masuk ke dalam, dokumen, perencanaan pembangunan daerah. Kemudian untuk, dokumen rencana pembangunan jangka panjang ini juga akan berakhir di tahun 2025. Saat ini juga, sudah mulai dilakukan inisiasi-inisiasi dari evaluasi sampai melihat kembali, capaian-capaian yang ada dari RPJPD yang berakhir di 2025 untuk persiapan ke, RPJPD jangka panjang tahap berikutnya. Kemudian poin yang kedua adalah, peran strategisnya adalah yang lain adalah local champion. Local champion ini artinya, dari posisi kita saat ini dimanapun kita berada ya, di kota kecil, kota besar, ataupun, kementerian, lembaga, di Bapeda atau di dinas lainnya dan perhubungan, bagaimana kita, bisa menjadi, agen-agen perubahan yang bisa memberikan warna baru untuk pembangunan-pembangunan kota dan perkotaan. Dari pemikiran-pemikiran, dari pengetahuan-pengetahuan kita tentang perencanaan-perencanaan yang memang sudah kita, suka ya, yang udah menjadi passion kita dari dulu dan, ini, satu lagi ya, ini ada kata kuncinya adalah keunikan wilayah. Nah, ini yang perlu kita highlight juga gitu, sebagai perencana misalnya kita di daerah, dengan kita sebagai local champion, kita tahu keunikan wilayah kita, harapannya kita, bisa mengangkat ya, bisa bisa meng-highlight keunikan wilayah ini menjadi sesuatu yang positif, yang dapat meningkatkan, produktivitas kita di daerah, produktivitas daerah kita tentunya ya, dari sisi ekonomi, dari sisi sosial budaya, dan juga dari, lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah, peran strategis kita untuk membantu, merumuskan kebijakan pembangunan sistem transportasi kota dan perkotaan yang berkelanjutan ini, karena kita memiliki harapan untuk, mewujudkan kota yang layak huni bagi semua lapisan masyarakat. Demikian mungkin sedikit dari kami, mohon maaf lebih dan kurangnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam mewujudkan Indonesia Emas ya 2045 ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.